Kenapa guru tidak dihargai di sini? Karena masyarakat tidak menghargai ilmu, maka guru tidak dihargai gitu loh. Wah, merah dong. What? Guys, ini 3 bulan 200.000, gila. So inilah gaji minimum. Oh, ini sekolah kerajaan ya. Cikgu. Tapi kalau adik ada ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan, basic tu up sikit lah, RM2,391.94. Basic tak termasuk allowance. Mulai dari umur 23 tahun, masuk kerja dengan gaji pokok RM2.580. Wah, 10.000 eta mah rendah ketimbang di Indo 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini berkenaan dengan guru yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan saya tidak hanya mengcompare ataupun melihat ya dari negara jiran saja, tapi kita akan melihat juga gaji di Thailand dan juga Singapura. Ya, jom kita simak videonya. Let's go. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya Bu siapa nih? Bu Tasya. Bu Tasya ngajar apa nih di sini nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kelas berapa ya Bu ya? Kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12. Oh, kelas 10 dan kelas 12. Berarti di sini PNS atau honorer ya Bu? Honorer Pak. Honorer ya. Bu, boleh di-spill nggak sih kira-kira gaji guru honorer itu di Jakarta berapa sih Bu? Oh, ini Jakarta. Cukup sih, dibilang cukup ya nggak cukup. Kalau untuk nominalnya kira-kira berapa tuh Bu? Sekitar 1,5 ke atas. 1.500.000 tuh. Yeah. Lebih dikit lah ya. Lebih dikit itu lah. Udah ngajar 10 sama kelas 12. 10 12. Oh iya. Nah, untuk gaji segitu kira-kira untuk di Jakarta nih cukup nggak sih Bu? Harus dicukup-cukupin Pak. Cukupin ya. Benar. Ibu S1 atau S2 nih? S1. S1-nya? S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di universitas mana tuh lulusannya? Di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Tapi saya lihat-lihat HP-nya iPhone 13 tuh. Kira-kira buat dapet iPhone 13 tuh dengan gaji 1,5 gimana tuh Bu? Ada tipsnya nggak? Ada. Apa tuh tipsnya tuh? Cari suami yang kaya. Oh, cari suami yang kaya. Iya benar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu di sini ngajar apa ya Bu ya? Boleh tahu nggak? Saya ngajar sejarah. Oh, ngajar sejarah. Oh, sebenarnya namanya siapa nih Bu? Bu siapa nih? Bu Muti. Oh, Bu Muti. Bu Muti ngajar sejarah. Bu Muti berarti di sini honorer atau PNS ya Bu? Honorer Pak. Oh, honorer. Karena ini sekolah swasta. Oh ya, oke. Ya. Bu Muti, sebelum sepil gaji, Bu Muti alumni mana sih? Saya alumni UNJ. Universitas Negeri Jakarta ya? Ya. S1 atau S2 tuh? S1. Oh, S1. Bu, boleh tahu nggak sih gaji guru di swasta tuh berapa ya Bu ya? Saya ngajar di sini kan 28 jam. 28 jam. 28 jam 1,8. 1,8 juta. 28 jam itu per minggu ya? Iya. Itu kelas berapa aja tuh? 1,8 per bulan. Oh, 1,8 itu per bulan. 1.800.000 per bulan. Iya. Oh iya. Untuk gaji 1.800.000 di Jakarta itu cukup nggak sih Bu kira-kira? Ya, insya Allah ya cukup aja lah Pak. Ya kan namanya juga jadi guru. Iya, benar-benar. Yang penting berkahnya. Yang penting berkah. Tapi by the way, yang penting berkahnya. Tapi ngajar di sini tuh cuman di sekolah ini aja apa di sekolah lain juga Bu? Di sekolah ini aja. Sekolah ini aja ya. Jadi sarjana S1 gaji 1.800.000 gitu ya? Betul. Oke, makasih ya Bu Mutia. Ya, semoga makasih lancar ya, Pak. selalu. Makasih. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Oke. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. 5 jam per day berarti kan kayak dari jam 8, 9, 10, 11, 12 ya kan sampai jam 12 lah. Oke. Bu, jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Oke. Aja nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150. What? Kosong ya, say. Aku bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi
dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu, ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Gila sih, kuliah mahal-mahal gajinya segitu. Tapi udahlah ya, thank you. Gimana dong guys? Ada yang komen di sini nih, guru honorer itu lebih rajin ketimbang guru PNS. Bener banget. Bener banget. Terus gue kira gaji guru honorer itu UMR. Enggak bos, enggak gitu. Guru honorer di sekolah negeri memang kecil banget kecuali swasta. Heran kenapa gaji guru dan nakes itu kecil banget di Indonesia. Ya itu bukti kebobrokan sistem pemerintah kita itu gitu guys ya. Aduh. Oke, ini sepil gaji pertama 2025 selama 3 bulan jadi guru honorer. Aduh. Wah, merah dong. What? Guys, ini 3 bulan 200.000, gila. Katanya udah nggak ada guru honorer lagi. Yang jadi guru honorer mau dinaikin ke P3K. Enggak sih. Gaji guru honorer emang kecil tapi rezekinya besar. Mau tanya nih serius, kenapa ya beberapa orang mau jadi guru honorer padahal udah tahu gajinya? Kenapa nggak cari kerja lain, misal swalayan yang bisa di atas 1 juta? Maksudnya daripada sedih sama gajinya. Maaf, daerah mana ya? Kalau boleh tahu apakah semua daerah gaji guru honorer sama? Beda-beda sih pastinya. Tapi ini gila sih, masa 200.000 3 bulan 2025 loh. Padahal Pak Prabowo katanya udah mau dinaikin, mau disejahterakan gurunya gitu. Kok masih ada sekolah-sekolah yang ngasih gaji guru honorer 3 bulan 200.000 atau setiap bulan 200.000, bahkan tadi 150.000 per bulan. Aduh, gimana dong guys? Mending jaga toko gitu kan. Allahu Akbar. Terutama guru-guru honorer ya. Sampai di kampung saya itu diplesetkan menjadi guru honorer. Penghargaan terhadap guru sangat rendah di negara ini sih kalau menurut aku. 40% dari ojol itu profesi sebenarnya guru katanya. Kenapa dia ambil sayang? Aku mau nyicipin. Teman-teman pernah ngerasa, Terutama guru-guru honorer ya. Sampai di kampung saya itu diplesetkan menjadi guru honorer. Penghargaan terhadap guru sangat rendah di negara ini sih kalau menurut aku. 40% dari ojol itu profesi sebenarnya guru katanya. Jadi dia harus narik lagi untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa guru tidak dihargai di sini? Karena masyarakat tidak menghargai ilmu, maka guru tidak dihargai gitu loh. Masyarakat atau masyarakat tidak menghargai ilmu. Entah nih. Masyarakat Kan gajinya guru honorer bukan masyarakat yang gaji. Nah, kalau yang honorer itu biasanya pemerintah bukannya sudah cukup tinggi ya? 300.000 per bulan, 400.000. Aku juga ada satu teman juga, dia kerja jadi guru dulunya 500.000 ya sebulan dia ini. Ya, kalau memang begitu ya pemerintah salah. Pemerintah kan tahu kebutuhan fisik minimum itu berapa? UMR lah minimal gitu ya. Ya, minimal UMR. Seharusnya kalau guru itu kebutuhan fisik minimum di atasnya UMR. Kalau memang itu digaji pemerintah, maka pemerintah ya harus memperbaiki. Tidak bisa itu. Katanya mau pengen tahun 2000 berapa itu 45 ya, Indonesia emas. Makanya ada yang bilang Indonesia emas apa Indonesia cemas katanya. Ya karena ya sih contohnya ini guru harus dipenuhi kebutuhannya untuk dirinya dan anak-anaknya, keluarganya. Kesian soalnya. Karena ternyata pahlawan tanpa tanda jasa ternyata tanpa slip gaji ternyata. Jadi pokoknya intinya guru itu iya tanpa tanda jasa, nggak ditandain tuh berapa ya kan UMR apa gitu ya kan, nggak ditandai. Titik komanya ya kan. Itu penting untuk terbangunnya suatu bangsa. Penting sekali. Paling enggak ya itu kalau menurut saya kebutuhan fisik minimum itu kan di atasnya UMR. Kalau hanya UMR aja itu kan masih kurang. Jadi kalau bisa KFM itu kebutuhan fisik minimum itu yang menjadi standar untuk guru-guru itu. Bener-bener sih, setuju banget dengan pendapat daripada Kang Ahmad Irsyad ya, yang punya akun ini ya guys ya, maksudnya yang podcast kayak gini. Nggak tahu sih, setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya tadi ya kan, bahwasanya ya kenapa kok nggak dihargai gitu ya kan. Masyarakat tidak menghargai ilmu, fakta banget. Iya fakta banget, masyarakat kita itu lebih menghargai uang daripada ilmu. Nah di situ ya, nggak dihargai masyarakat, pemerintah, wali murid, apalagi muridnya. Suka bener nih.
Ya Kak Na ini suka bener ya, sama masyarakat gak dihargai seorang guru, pemerintah juga gak menghargai guru, wali murid gak menghargai guru, apalagi muridnya. Tapi wali murid memaksa ataupun meminta guru supaya mendidik anaknya menjadi anak yang pintar, menjadi juara kelas, menjadi juara internasional. Begitu. Lagi mana? Susah sih. Saya sudah 2 tahun masih 300.000 aja gaji sebulannya. Cokolate. Saya sudah 15 tahun mengajar, gaji pertama saya mulai 100.000. Alhamdulillah sekarang udah menjadi 400.000. Alhamdulillah. Nah, Kak Disa ya, Kak Disa. Aduh, alhamdulillah ya, disyukuri aja ya guys ya. Makanya solusinya adalah mencari suami yang kaya. Nah gitu kata ibunya tadi. Oke guys, lanjut. Uang jajanmu sebulan berapa, Dek? Sebulan berapa, Dek? Modar ya, Dek ya, modar. Modiar Nani Kusniawati ya kan? Oh, Allahu Akbar, 173.000. Masih ada loh, tahun 2025 gaji guru masih 173.000. Kan cuma 4 jam bu ngajarnya, masih wajar lah dapat segitu ya kan? Enggak wajar lah menurutku, guru itu profesi penting dan menganut pendidikan. Harus lebih dihargai karena jasa guru itu sangat besar. Nah ini nih bukti kalau wali muridnya tidak menghargai ilmu dan seorang guru ya kan? Underwear sana, ini ada fotonya cewek ini guys ya. Ya wajar lah, nggak wajar lah, mana ada guru belajar sedangkan Anda ngapain, main-main aja di luar. Untuk mendidik seorang anak murid itu guru harus belajar mati-matian dulu untuk mengisi otaknya, mengisi hatinya. Belum anak Anda yang nakal, belum anak Anda yang istilahnya kemana-mana kalau diajarin, belum anak Anda izin ke toilet tapi gak balik-balik, ya kayak gitu. Tapi gajinya berapa? 173.000. Anda enak-enak di rumah main HP gini-gini, dipasarin aja anaknya ke guru ya kan, supaya diajar gitu. Iya kalau ngajar satu anak nggak apa-apa lah, 173.000 itu satu kelas loh. Hah, coba aja sumbangan wali murid itu 20.000 ya kan, satu harinya atau setiap bulannya buat ditambahin ke guru honorer kan enak, atau 10.000 ya kan. Kalau 30 anak kan 300.000 tuh. Kalau 20 anak ya kan, kalau istilahnya 20.000 sebulan itu kan bisa gitu loh guys ya. Iyalah menghargai guru honorer guys ya, gajinya minim banget. Gaji guru umpamanya 800.000 per bulan. Anggap saja itu hitungan dari 24 jam seminggu. Padahal kita kerjanya sebulan atau 4 minggu. Di total 96 jam. Kalau hitungannya adil, 800.000 dibagi 96 jam, ketemunya 8.400-an per jam. Jadi, harga per jam kita itu dari tet bel masuk ke tet bel keluar, 8.400. Udah mirip ongkir ojek. Loh, tak kira per jam, ternyata per harinya. Aduh. Cek makanan online. Kalau mau lebih adil dan bijak lagi, 8.400 itu hitungan buat satu kelas. Satu kelas anggap saja 20 siswa. Nggak usah banyak-banyak. Jadi, harga tiap pengetahuan yang diberikan ke siswa sekitar 420 perak per jam. Sedangkan belajarnya guru sampai S1 berapa tuh? Berapa tahun, berapa uang yang sudah dihabiskan untuk belajar, tapi Anda tidak memperdulikan itu. Ah susah lah. Yuk kita cek ini guys, gaji guru di negeri tetangga ya guys ya. Oh, goks banget sih lihat tabel ini. Ini tuh tangga gaji guru di Malaysia ya bro. Gaji guru, bukan pejabat, bukan menteri, bukan koruptor, tapi guru. Orang yang ngajar anak bangsa. Yang paling bikin nyengir adalah cara naiknya pelan tapi pasti. Mulai dari umur 23 tahun, masuk kerja dengan gaji pokok Rp2.580. Wah. Tambah allowance rumah. Ini baru masuk Rp2.500. Jadi disamaratakan ya berarti ya. Kalau di Malaysia ya 10.000 etama rendah ketimbang di Indo 200.000. Boleh kata pujangga boleh. Rumah 300, awam 300, sara hidup 300. Totalnya Rp3.480 cuy. Itu gaji awal guru fresh grad dari IPJ atau universitas.
Tapi nih ya, tiap tahun naik. Pelan-pelan naik Rp225 tiap tahun sampai umur 31. Wow. Masuk grade DG 10, gaji pokok jadi Rp4.630. Allowance rumah naik jadi Rp400. Yang lain masih stabil. Total take home pay Rp5.730. Terus lanjut 8 tahun kemudian, tahun 2041, umur 39 udah masuk grade DG 12. Gaji pokok Rp6.900. Allowance rumah udah jadi Rp550, awam Rp550, sara hidup masih Rp300. Total Rp8.450, bro. Gila, 8.000 loh guys ya. Setara berapa? Lanjut coba? lagi, 6 tahun kemudian, umur 45 tahun, gaji pokok naik jadi Rp8.510, grade DG 13. Allowance rumah Rp700, awam Rp600, total udah nyentuh Rp10.410 sebulan. Gila, 30 juta. Puncaknya, umur 48 masuk grade DG 14. Gaji pokok Rp10.000. Allowance rumah Rp900, awam Rp800, sara hidup masih Rp300. Total? Bentar. Ada 2045. Nah ini nih, 2045. 2045 itu di Malaysia sudah gaji 9.530. Apakah ya nanti ketika Indonesia 2045 itu Indonesia emas, apakah gaji guru masih sama guys ya? Kita coba nanti ini kan guys ya, apakah masih sama ya kan? Tapi semoga di tahun 2045 ini gaji guru di Indonesia juga sama dengan gaji guru yang ada di Malaysia. Berarti kemajuan kita negara Indonesia sudah menyamai kemajuan yang ada di Malaysia guys tentunya ya guys ya. Allahu Akbar. Gila sih, ini terstruktur loh. Terstruktur banget ini ya kan, sampai 2060 kayaknya. Rp12.000 sebulan. Dan waktu pensiun di umur 62 tahun, gaji pokok Rp14.160. Allowance sama. Total take home pay Rp16.160. Cikgu gaji berapa? Tanya je. Hehehe. Okey, jom cikgu nak tunjuk berapa gaji cikgu sekolah kerajaan. Nah. So inilah gaji Oh, minimum. ini sekolah kerajaan ya. Cikgu. Tapi kalau adik ada ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan, basic tu up sikit lah. RM2,391.94. Basic tak termasuk allowance. Biasanya ada allowance perumahan, allowance khidmat awam dan juga allowance sara hidup. Tak besar pun dek gaji cikgu. Tapi alhamdulillah. Tak besar. Kalau di kat Malaysia tak besar. Tapi kalau dibanding dengan Indonesia Bu Guru, cikgu-cikgu ni lebih alhamdulillah lagi pastinya. Sebab kat sini pun ini kan 2000 je, 2100, 2300 je. Kat sini tu 200,000 cikgu. Lebih tinggi. Macam tu lah. Okey guys, dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa melihat bagaimana ya gaji guru di Indonesia dan juga gaji guru yang ada di Malaysia. Memang sangat-sangat beda banget lah guys ya. Kita boleh tengok ya guys ya. Nah, kita akan tengok lagi di sini. Mungkin nanti teman-teman Malaysia terus. Kita akan tengok lagi nih guys, gaji guru di Thailand ataupun di daerah-daerah lah yang dekat dengan Indonesia ya kan. Kita tengok lagi guys. Let's go. Halo guys, kita bongkar gaji guru di Thailand beserta living kita lihat nih guys. Guru asing yang bekerja di Thailand, kalau misalnya guru dari benua Asia itu gajinya sekitar 20 sampai 25.000 baht per month. Kemudian kalau guru asing dari benua Eropa, gajinya itu sekitar 40.000 baht ya sampai 60.000 baht. Sekarang kita coba bongkar living cost-nya. Nanti aku tuliskan berapanya dalam rupiah, oke? Sewa rumah 3.000 baht ya tanpa AC. Ada kamar mandi, kamar tidur. Kemudian untuk bayar listrik sama air sekitar 1.000 baht. Jadi totalnya 4.000 baht. Nah, untuk makanan sehari-hari itu udah, karena di Thailand tuh murah banget ya, makanan tuh udah murah banget. Let's say 100 baht deh, 100 baht per hari. Makanya 3 kali itu. Kan di Thailand itu banyak banget jajanan murah ya, street food itu banyak banget. Terus thrifting itu bener-bener banyak banget dan mereknya itu Zara, Adidas, terus Uniqlo tuh Uniqlo di sana udah kayak apa ya, kalau di sini tuh kayak rombengan. Aku pernah dapat Uniqlo tuh cuman 40 baht doang, di mana itu paling 18.000. Oke, buat jajan kita estimasi 2.000 baht. Terus kemudian akomodasi. Nah, kalau di sana bensinnya itu agak mahal ya. Bensin
bensin itu gak mahal, sekitar 45 baht. 45 baht itu 20 ribuan lah ya, tapi itu cuma 1 liter. Sama ada alat transportasi umum itu namanya tuk-tuk ya. Kalau itu tergantung jarak sih. Oke, let's say untuk akomodasi 1.500 deh. Jadi total expense-nya adalah sekitar 10.500 baht per bulan. Jadi kalian bisa saving sekitar 9.500 per bulan. Belum kalau misalkan ada event side job, kalau misalkan kalian sambil ngajar, kayak kalau di Indonesia tuh kayak bimbel gitu loh. Dan mereka bayarnya lumayan mahal ya. Per jamnya itu sekitar 100 baht sampai 200 baht gitu. Kalau misalkan orang tuanya Chinese, makan lumayan banget nih, say. Gitu. Terus kalau ada event kayak English Camp, itu bisa satu hari bisa sampai 1 juta. Gimana nih, siapa yang minat ngajar di Thailand? Next video aku bakalan share cara bekerja di Thailand. Wah, boleh nih guru-guru yang ada di Indonesia pindah ke Thailand, bisa nih. Gajinya gila banget, guys. Wow. Lumayan ya, lumayan. Kalau lulusan S1 UT pendidikan bahasa Inggris bisa, Kak? Bisa banget, apalagi ada bahasa Inggrisnya. Aduh, langsung aja ke sana, guys. Pasti senang. Saya senang gitu kalau guru-guru yang berprestasi di Indonesia lalu ke luar negeri dan di appreciate dan istilahnya gajinya besar. Saya senang banget, saya bangga banget gitu loh. Ya kan membanggakan Indonesia, daripada di Indonesia sendiri gajinya gitu-gitu aja melarat hidupnya, ya kan. Kan kasihan gitu. Saya kadang gimana ya caranya biar kita tuh bisa bantu guru-guru gitu loh, guys ya. Kita buat gerakan atau gimana sih? Ya kan, bisa menyumbang meskipun cuma 200.000, 300.000 gitu, tapi membantu guru itu ya, guys ya. Aduh, apalagi guru-guru yang udah lama banget bekerja ataupun mengajar gitu kan. Kan kasihan ya, guys ya. Di Singapura, misalnya, contoh yang paling terkenal, di sana guru menduduki posisi bergengsi secara sosial dan digaji besar. Oleh karena itu, mereka menjalani proses seleksi yang sangat ketat. Laporan NCEE mengatakan, di Singapura, kandidat sarjana harus memiliki prestasi akademis yang baik dan bahkan dievaluasi berdasarkan atribut pribadi seperti hasrat untuk mengajar. Guru matematika sekolah dasar dan menengah memiliki 2 gelar sarjana dalam ilmu matematika dan dalam pemikiran dan pendidikan komputasional. Lebih jauh lagi, guru-guru di Singapura dan negara-negara juara matematika lainnya didukung oleh program pelatihan dan bimbingan yang ekstensif serta kurikulum yang dirancang dengan baik dan tujuan yang jelas menurut NCEE. Oh, iri banget gaji guru di negara tetangga up to 2 digit. Iya sih. Thailand kita udah lihat tadi ya, guys ya, orang Indonesia yang jadi guru di sana itu gajinya sekitar 8,5. Sekarang di sini kita bisa lihat 9,5 ya. Singapura itu 11 juta per bulan, jam kerja 6 sampai 7 jam per hari ya, guys ya. Filipina gajinya berapa nih Filipina nih? Filipina 7 juta, guys ya, 9 jam per hari. Malaysia 5,5 juta per 8 jam per hari. Di Indonesia 2,4 juta ya gajinya per bulan dan kerjanya 8 jam dalam sehari. Aku SPD, enak kali ya kalau bisa kerja di sana. Iya sih, guys ya. Kalau guru PNS golongan 4 gajinya di atas 12 juta kalau di Indonesia. Iya Kak, golongan 4, guys ya. Tapi untuk mencapai itu kan lama banget. Apalagi guru honorer itu kan lama banget dapat itu, guys ya. Berapa gaji cikgu kalau kerja di Singapura? Oh, macam tu, guys. Ini pertama kali ya kan, RM 12.000. 12.000. Oh, gila tuh. Lepas tamat PGDE, ya kan? Wow, sampai 4.000. 4.000 tuh berapa? 3.000 tuh 3.000 itu 11 juta. 4.000 berarti tambah 15 jutaan lah, guys ya. Oh, ini sesuai dari pengalaman berarti ya. Wow, keren sih, guys ya. Ketua jabatan atau senior 700 sampai wow, gila 40.000 loh. Separuhnya berarti lebih tinggi ya. Keren. Aik dah kerja dekat Singapura balik. Dulu bukan main kok, kutuk orang je kerja Singapura ya.
Begitulah guys, kita sudah tahu ya guys ya, gaji-gaji guru yang ada di negara-negara tetangga kita, ada Singapura, Thailand, dan juga Malaysia ya guys ya. Semoga Indonesia bisa menyusul. Dan kalau kita lihat di awal-awal itu memang gaji guru di Indonesia sangat-sangat ya begitulah guys ya. Gak tahu saya guys mau gimana lagi, karena memang itu yang terjadi dan itu kenyataan gitu loh guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.